Salam Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara berada pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh segala anugerahnya kita bisa ada kembali. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga di tahun 2021 ini kita bersama-sama bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepadanya dengan segenap hati kita. Kita persembahkan seluruh hidup kita. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tahun yang baru ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang bersukacita. Oleh karena kasih-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu. Mari Engkau bekerja dalam setiap hati kami, bahkan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Pulihkan kami, jamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Tiada Tuhan, tiada Allah selain Engkau. Setiap bangsa, setiap suku dan bahasa akan menyembah-Mu, akan meninggikan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau Yesus, Semua lidah yang kan kami mengaku sembah. Biarlah Yesus kami Tuhan. memuji Engkau Tuhan, Setiap lutut menyembah kan Engkau Yesus, bertelut meninggikanmu, menyembahmu. mengagungkanmu. Segenap bangsa, Ini segenap kami, suku dan bahasa Yesus, menyembahmu, Allah yang meninggikan Allah yang layak memuliakanmu, hormat syukur memujamu, kami Tuhan. berlutut di Terpujilah hadapanmu. namamu, Oh, layak. haleluya.
Kaulah juru selamat kami, Kaulah penebus kami, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Mari kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sepanjang hidup kami akan tetap mengaku, kami akan tetap menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sukacita-Mu yang melimpah akan selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau lebih lagi memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Mari yang di rumah berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dialah sumber sukacita kita di tengah badai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sukacita Tuhan tetap melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima
sukacita, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku. takkan patah Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bapak Saudara sudah merasakan sukacita dari Tuhan? Oh, haleluya. Sukacita dari Tuhan akan tetap melimpah dalam kehidupan Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mari kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah hidup kita. Khususnya di tahun yang baru ini. Mari andalkan Tuhan. Dia akan selalu bersama dengan kita. Haleluya.
Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Kami berserah kepadamu, kami mengandalkan-Mu, kami bergantung kepadamu. Kami percaya akan Engkau, percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu di tahun 2021 ini lewat ibadah online. Dan mengawali tahun ini kita sedang belajar bagaimana gambar diri, gambaran sebagai warga kerajaan Allah itu bisa kita bangun, nampak berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan manusia. Sebab gambar diri sebagai warga kerajaan Allah itu menjadi keharusan, bukan kalau bisa. Menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki gambar diri sebagai warga kerajaan Allah itu harus. Nah, minggu pertama yang lalu dalam perjamuan suci, saya sudah mendasari bahwa sebetulnya gambar diri sebagai warga kerajaan Allah ini, Tuhan sudah meletakkan dasarnya. Pada waktu kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka saat itu juga karunia iman, karya Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus masuk dalam diri kita waktu kita mengaku, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Yesus, Engkau adalah Juru Selamat dalam hidupku. Pada waktu itu Roh Kudus masuk memberi iman sehingga kita merasakan sesuatu yang baru. Nah, di dalam itu ada kasih agape. Kasih yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Jadi penting minggu pertama yang lalu saya sampaikan, kita ini membangun hubungan dengan Tuhan secara intim, yang didasari dengan kasih. Kalau itu muncul ya suasana keintiman kita dengan Tuhan, itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau dalam keluarga, maka keluarga bisa merasakan keindahan kasih agape yang Tuhan berikan itu. Nah, kali ini ya di minggu ketiga ini kita akan membahas gambar diri sebagai warga kerajaan Allah dalam sisi hati nurani. Ya, hati nurani atau rohani kita yang harus kita bangun. Oleh sebab itu, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh mengikuti ibadah online dan kami merasakan akan kehadiran-Mu di dalam setiap kami mengikuti ibadah dengan hati yang antusias, yang haus dan lapar akan Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh menerima berkat
lewat kebenaran firman-Mu dan tentunya zaman kuasa Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memberi damai, memberi sukacita, membuat kami memiliki pengharapan masa depan yang indah yang pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, lawat setiap kami, urapi setiap kami, sehingga kami saat menerima, kami menyediakan tanah hati kami yang subur, sehingga benih-benih firman yang akan Kau taburkan tumbuh berkembang dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Amin. Nah, Bapak Ibu, gambar diri sebagai warga kerajaan Allah bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tentunya lewat Timotius, ya, suratan Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, ya, pasal pertama ayat 5 yang berkata demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang dimurnikan, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama ini, ya, kita sedang belajar nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius mengenai ajaran sesat, ya, pengaruh-pengaruh ajaran yang sesat. Tetapi di sini kita melihat juga apa yang menjadi dasar seseorang itu bisa menangkal ajaran yang sesat, tidak tergoyahkan, tidak bingung, ya, atau dipengaruhi. Nah, ini dasar dari seseorang bisa membangun gambar diri sebagai warga kerajaannya. Nah, di dalam ayat yang kelima ini ada 2 poin, ya. Poin pertama tentunya berbicara tentang kasih yang timbul dari hati nurani yang suci, ya. Hati nurani yang suci artinya sudah dipisahkan. Kamus Alkitab, kalau kita melihat belakang Alkitab ini kan ada kamusnya sedikit itu, ya. Kalau kita mau lebih luas ya beli buku konkordansi, ya, itu lebih banyak. Tetapi di dalam kamus Alkitab di belakang Alkitab kita ini sudah menjelaskan kudus itu disucikan, artinya dipisahkan. Nah, dipisahkan dari apa? Pengaruh. Kata orang, kata nenek moyang, falsafah dunia yang sangat mengikat logika kita atau mindset kita. Ya, jadi yang dimaksud dengan hati nurani yang dimurnikan itu artinya hati nurani atau batiniah kita atau manusia roh kita ini tidak lagi dipengaruhi itu, yaitu falsafah, konsep, kata orang, falsafah dunia yang mungkin mengikat logika kita, ya, dan roh tentunya. Roh kata nenek moyang, ya, itu kan sangat kuat sekali karena itu sudah kita terima atau dengar sejak kita anak-anak. Nah, itu dimurnikan atau dipisahkan sehingga akhirnya batiniah kita, manusia roh kita ini menjadi kuat. Nah, tidak lagi dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ya, ajaran yang sesat itu adalah mempelintir ayat-ayat firman Tuhan itu dengan motivasi tertentu. Nah, motivasi tertentu itu bagaimana kita bisa tahu kalau rohani kita ini tumbuh. Jadi kalau rohani kita tidak tumbuh, tidak akan mengerti. Inilah yang perlu kita tahu dasar untuk menciptakan manusia batiniah yang kuat. Itu lewat hati nurani yang sudah dimurnikan atau disucikan atau dikuduskan. Tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, poin kedua adalah iman yang tulus ikhlas. Nah, iman yang tulus ikhlas ini akan saya bahas minggu depan. Ya, bagaimana gambar diri seorang warga kerajaan Allah ini harus punya iman yang tulus ikhlas. Ya, tidak ada tendensi,
tidak ada motivasi, tidak ada penyangkalan, tulus dan ikhlas, artinya rela untuk melakukan firman. Nah, di dalam pikiran manusia itu, menurut ilmu adalah memiliki dua kategori, hard kompetensi dan soft kompetensi. Itu yang mempengaruhi kenapa seseorang tidak mau beriman kepada Tuhan dengan tulus. Ya, karena hard kompetensi itu logika kita lebih kuat sehingga sulit menerima firman. Karena sulit menerima firman, akhirnya kita tidak bisa membangun manusia roh kita. Pengetahuan boleh tambah, tapi hanya sekedar pengetahuan. Tapi kebenaran firman itu tidak teraplikasi dalam hidup kita, tidak menjadi bagian hidup kita. Sehingga akhirnya gambar diri sebagai warga kerajaan Allah tidak nampak. Ingat, kekristenan itu bukan lamanya. Kekristenan adalah seberapa jauh perubahan hidup kita. Jadi bukan lamanya aku sudah jadi orang Kristen 50 tahun, tapi tidak berubah. Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena ingat, perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan hidup yang lama dengan pengaruh falsafah kata nenek moyang. Itu harus berubah. Kalau tidak berubah, ya kita belum berkenan di hadapan Allah. Kalau belum berkenan di hadapan Allah, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar atau janji-janjinya yang luar biasa? Ya, itu akan saya bahas minggu depan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang iman, bukan iman, tetapi hati yang tulus murni, ya, hati nurani yang murni, ya. Nah, bagaimana memiliki hati nurani yang murni? Ya, memiliki hati nurani yang murni itu mudah terima wahyu Tuhan, mudah menangkap, ya. Mudah menangkap itu artinya peka atau memahami hati Tuhan. Jadi hati nurani yang sudah dimurnikan atau dibersihkan atau disucikan atau dikuduskan itu adalah mudah menangkap isi hati Tuhan. Peka. Ya, kalau orang peka, misalnya datang ibadah atau mengikuti ibadah online ini, kita sedang bergumul, ada sesuatu yang sedang membebani hati atau pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini. Nah, pada saat kita mengikuti ibadah online, kita ini haus dan lapar, artinya membuka tanah hati kita selebar-lebarnya atau menyediakan tanah hati yang subur. Sebagaimana yang diungkapkan ada 4 kriteria dalam Matius 13 itu. Ya, tanah yang tipis, tanah berbatu, tanah semak duri, atau tanah yang subur. Nah, ketika kita mengikuti ibadah online dan kita menyediakan tanah hati yang subur, maka firman yang kita dengar itu akan menjadi jawaban. Ya, jawaban atau solusi. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa mengasihi kita. Di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidaktaatan kita, Tuhan pun tetap mengasihi. Karena Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang kekal. Ya, itulah kasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, dalam kitab Yeremia, Tuhan itu menyampaikan isi hatinya, kemarahannya kepada umat Tuhan di masa itu, di zaman Yeremia, itu mengatakan kamu itu seperti pelacur. Ya, kenapa? Karena menyediakan batinnya, rohnya itu banyak ilah. Ya, Asitoret, Baal itu disembah. Bahkan mereka mempersembahkan anak sebagai korban kepada dewa Baal. Itu kan seperti pelacur rohani maksudnya. Pada waktu itu Tuhan marah sekali sama bangsa Israel yang masih mendua hati, tidak sepenuh hati untuk mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Nah, tetapi dalam Yeremia pasal 31 ayat 3, aku tetap mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 ini, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, bukan setengah hati,
atau 10% dari hati kita, tapi 100% hati kita serahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Nah, disitulah kita akan makin peka. Kalau kita tidak peka, itu artinya kita hanya responnya sangat kecil, ya. Seperti seorang murid, ya, mengikuti, dia datang ke sekolah, tapi tidak mau mengikuti mata pelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga di sekolah mungkin dia tidur, karena tidak sepenuh hati. Demikian pula anak Tuhan kalau mendengar firman yang disampaikan, tidak respon, pasti tidur. Ya, baik itu di masa yang lalu saat ibadah, masih on-site di dalam gedung, tatap muka, apalagi sekarang, ya saya tahu nonton ibadah sambil tiduran, nonton ibadah sambil di pembaringan. Nah, kalau hatinya tulus, ya dia fokus. Tetapi kalau hatinya tidak 100% untuk menerima seperti tanah hati yang subur itu, ya paling hanya 10%. Maka rohani manusia, batiniahnya, hati nuraninya masih belum rela dibersihkan. Nah, jadi kita tahu ya, manfaatnya seperti apa, luar biasa sebetulnya. Karena firman itu sungguh bermanfaat, baik dalam rohani, jiwani, hati, maupun jasmani. Karena kebenaran firman itulah yang menyembuhkan seluruh tubuh kita. Ya, baik dari penyakit maupun dari gen atau keturunan, itu bisa dipulihkan. Ayatnya banyak ya, yang mengungkapkan akan hal ini. Ya, jadi Bapak Ibu, yang penting kenapa kita ini harus memiliki hati yang murni, kita ini jadi peka mendengar suara Tuhan. Ya, bukan hanya saat ibadah. Pengalaman saya, pada saat saya sedang mengendarai mobil, mendengar pujian, hati saya terangkat. Nah, di situ banyak kali Tuhan berbicara, membuat saya terharu dan menangis pada waktu nyetir. Kenapa? Karena mengangkat hati, rela dan rindu untuk mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya saat mengikuti ibadah saja. Saat saya menonton TV, ya, mendengar berita tentang situasi keadaan dunia seperti ini, maka Roh Kudus juga mengingatkan, ya, dikaitkan dengan firman yang pernah saya baca. Nah, itulah kepekaan yang sangat penting dalam hidup ini. Nah, dalam hal ini kepekaan juga dalam hal solusi. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 menjelaskan, ya, pencobaan-pencobaan ini adalah untuk membuat kamu hidup makin berkenan. Nah, artinya saat menghadapi pencobaan, kita harus menyadari tujuannya supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Allah. Di ayat 5-nya, Tuhan menjelaskan, Yakobus 1 ayat 5 itu menjelaskan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah padaku. Aku akan memberikan hikmat. Artinya solusi. Ya. Jadi pada saat kita ibadah maupun saat situasi apapun, kalau kita ini peka, kita akan mendapatkan solusi. Mungkin nonton TV, ya, TV itu kan luar biasa sekarang menjelaskan, memberi contoh, shooting situasi keadaan orang yang kena PHK, bagaimana mereka bangkit dan usaha apa yang mereka lakukan, itu kan memberi inspirasi pada waktu kita melihat dan menontonnya. Nah, itu juga Tuhan sedang berbicara kepada kita sebetulnya, ya. Kemudian kita pasti dengan situasi seperti itu pasti makin intim. Intim itu makin mesra. Hubungan suami istri menjadi mesra kalau saling mengasihi. Hubungan suami istri mesra hanya dilihat orang. Itu seperti rel kereta api. Kelihatannya lurus, tapi ada balok-balok yang menghalangi. Itu munafik sebetulnya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan harusnya tidak ada balok-balok. Hubungan kita dengan Tuhan itu intim, mesra. Kenapa mesra? Karena hati kita terangkat, mengasihi, mengagumi, berharap, bersandar kepada Dia.
Ya, intimasi. Keintiman seperti yang digambarkan dalam Kidung Agung. Ya, antara Salomo dan Sulamit itu mesra sekali. Nah, Tuhan ingin hubungan kita dengan Dia seperti itu, intim dan mesra. Bagaimana intim dan mesra kalau tidak mengagumi, mengandalkan, mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Tidak mungkin intim kan? Iya. Jadi hubungan kita ini sebagai umat pilihan Allah, gambar diri sebagai warga kerajaannya itu muncul yang penting hati nurani atau manusia batiniah kita ini dibangun. Ya, sehingga gambar diri kita sebagai warga kerajaan Allah nampak seperti gambaran anaknya. Ya, dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 itu. Segala sesuatu bekerja bersama, ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Supaya gambaran anaknya itu, supaya kita sama dengan gambaran anaknya. Sama apanya? Sifat dan karakternya. Dan kita bersyukur ya di masa pandemi ini Tuhan sepertinya memojokkan, ya, membuat kita ini menjadi seorang yang tidak bisa mengandalkan apapun dan siapapun. Hanya Tuhan saja. Sama seperti Yusuf. Ya, Yusuf anak Yakub yang dibuang ke dalam sumur. Apa yang dia lihat? Hanya atas. Lubang di atas sumur itu. Tidak ada yang lain. Nah, jadi masa pandemi ini diizinkan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan mendatangkan pencobaan. Tapi diizinkan, tujuannya supaya umatnya ini hanya memandang ke atas, hanya memandang ke Tuhan. Nah, kalau itu dibangun, pasti hubungan kita jadi intim. Amin. Ya. Dan akhirnya hubungan kita ini dengan Tuhan itu tidak ada kemunafikan, baik di mata Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, luar dalam sama, yang disebut integritas. Apa yang di dalam dan apa yang dikatakan sama. Sikap hati bukan hanya munafik pakai topeng-topeng, tapi sama. Itu tujuannya. Ya, gambar diri sebagai warga kerajaan Allah muncul adalah hati nurani batiniahnya itu dibangun. Ya. Nah, sekarang kita melihat pentingnya memiliki hati nurani dimurnikan agar tidak bingung melihat kondisi dirinya maupun orang lain. Ya, seringkali bingung. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh mendengar apa yang saya sampaikan ini. Bukan saya lebih hebat, tidak. Kebetulan Roh Kudus memberitahu saya sehingga saya sampaikan. Ya, ada banyak orang Kristen bingung, baik dirinya sendiri maupun orang lain yang dia lihat. Kondisi dirinya sendiri adalah bingung, merasa sudah tahu firman, teori, konsep, ya, firman, ya, bahkan sudah khotbah mungkin. Kita sudah khotbah apa yang kita ketahui, tetapi tidak mengerti kenapa hatinya masih negatif. Negatif itu apa? Masih marah, masih memandang rendah orang lain, masih tidak memiliki penguasaan diri. Itu negatif. Ya. Lebih dari itu, kenapa keinginan berbuat dosanya masih kuat? Itu kan artinya lemah, dominan. Ya. Manusia batiniah dengan manusia jasmaniah ini selalu perang. Ya, saya sering memberi ilustrasi anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam dan anjing putih akan ditandingkan. Siapa yang menang? Tergantung makanannya, vitaminnya lebih baik yang mana? Yang putih atau yang hitam? Kalau yang putih makanannya tidak bergizi, yang hitam makanannya bergizi, maka yang menang pasti anjing hitam. Nah, manusia batiniah dengan manusia jasmaniah ini bagaimana bisa menang yang manusia batiniah kalau dia bangun dengan tulus ikhlas, dimurnikan dari pengaruh, disucikan, dimurnikan atau dikuduskan istilah di dalam Alkitab, itu pasti menang. Kalau menang itu artinya roh di dalam kita ini lebih kuat daripada manusia daging kita. Ya, jadi kita harus tahu ya pentingnya membangun
manusia batiniah, ya, sehingga hati kita tidak negatif atau mungkin masih terikat dosa. Nah, kalau terikat dosa, maka muncul penghiburan. Kita ini kan masih manusia jasmania, jadi kalau mengikuti keinginan manusia jasmania kan wajar, itu kan menghibur diri. Tadi saya sudah menggambarkan anjing putih atau anjing hitam. Anjing putih artinya hidup yang putih, hitam, dosa, gelap, masa lalu. Yang mana kita bangun? Yang mana kita beri makan yang bergizi? Yang putih atau yang hitam? Kalau yang putih itu artinya manusia batiniah kita ini dibangun. Bagaimana manusia batiniah dibangun? Makanan rohani, bukan makanan duniawi. Ya, keinginan-keinginan menghibur diri sehingga nyaman saja berbuat dosa, itu munafik di hadapan Tuhan. Tidak tahu bahwa hidupmu sudah dibayar lunas di kayu salib. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Inilah yang harus kita bangun. Manusia batiniah, bukan manusia jasmania. Kalau hal ini tidak dibangun, tidak mungkin Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Percayalah, kalau kita tidak bangun manusia batiniah, apa yang bisa dipercayakan? Tidak hanya pemeliharaan. Sama seperti bangsa Israel waktu keluar menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, itu di padang gurun hanya bisa makan aja. Tidak ada yang kelimpahan itu di tanah perjanjian. Kenapa belum dianu? Karena belum tunduk, belum taat, belum mengasihi Tuhan 100%. Hanya menuntut Tuhan. Kalau kekristenan seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa merasakan sesuatu yang indah sesuai dengan janjinya? Hanya sebagai pengetahuan saja, tidak mengalaminya. Oleh sebab itu, mari menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, untuk kita bisa diangkat, maka kita harus membangun manusia batiniah atau gambar diri sebagai warga kerajaan Allah harus dimunculkan. Kalau tidak, ya kita hanya dapat pemeliharaan aja. Atau mungkin hidup susah payah. Susah payah itu artinya dengan kekuatan manusiawi, Tuhan tidak ikut serta. Karena Tuhan diabaikan, seperti Tuhan dibiarkan ya sama murid-murid untuk tertidur. Karena murid-murid merasa pengalaman, bisa mengatasi badai, bisa mengatasi gelombang sebagai nelayan, sehingga Tuhan diabaikan. Biarin Tuhan susah payah. Tetapi kalau ingat Tuhan, mengendalikan Tuhan, maka Tuhan akan menghardik ya angin topan yang datang melanda di tengah kapal murid-murid pada waktu mencari ikan itu. Teduhlah, masalah persoalan Tuhan akan selesaikan kalau kita mau membangun manusia batiniah kita. Amin. Ya. Kemungkinan kita melihat juga kondisi orang lain. Ya, kondisi orang lain yang kita pandang sudah rohani, tetapi masih nampak karakter kelakuannya berbeda dengan yang diucapkannya. Nah, pikiran perasaan kehendaknya tidak sama, tidak ada perubahan. Ya, hidupnya tidak jadi berkat. Ya, baik dirinya sendiri maupun melihat orang lain. Ya, itu semua kuncinya, masalahnya adalah tidak membangun manusia batiniah. Ya, hati nuraninya belum mau dibersihkan dari pengaruh, pengandalan diri, pengalaman-pengalaman, kata orang, ya itu yang menjadi pegangan, bukan firman, bukan Yesus, bukan segalanya Tuhan, tapi hanya hal-hal tertentu yang dia tidak mampu melakukan. Itu dalam bahasa Jawanya, Tuhan hanya ketambal butuh. Jadi nek butuh aja cari Tuhan, kalau udah butuh abaikan. Ya, sama seperti ke dukun, sama seperti dokter. Ya, kalau butuh obat saja baru ke dokter. Kalau ada masalah yang tidak bisa selesaikan diri sendiri, baru datang ke dokter. Apakah kita punya iman seperti itu? Kalau kita punya iman seperti itu, artinya hati nurani kita belum dimurnikan. Siapa yang rugi?
jelas kita sendiri dong. Nah, hati nurani dipulihkan lewat bertobat dari pengaruh hidup lama, metanoia, atau berbalik 180 derajat. Bukan pause atau berhenti berbuat dosa, tapi betul menyesali dan tidak mau lagi berbuat dosa. Itu artinya bertobat. Ya, kalau hanya pause, berhenti sesaat, nanti nek sudah nyaman hidupnya berbuat dosa lagi. Kalau seperti itu, orang kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu hati nurani kita yang murni? Tuhan kan tahu sampai kedalaman hati kita. Jadi langkah untuk bisa hati nuraninya dimurnikan atau dibersihkan atau dikuduskan adalah dengan bertobat, berbalik 180 derajat. Bukan berhenti untuk tidak berbuat dosa. Bukan berhenti untuk mengandalkan masa lalu kita, logika kita, tapi 100% mengandalkan Tuhan. Itu bertobat, ya, sehingga tidak terikat masa lalunya, kenikmatan dosa, kesenangan daging, konsep falsafah hidup, tidak lagi. Ingat, istri Lot ketika meninggalkan Sodom dan Gomora ditarik oleh suaminya Lot, dia teringat masa lalu. Dia berpaling ke masa lalu lagi. Akhirnya menjadi tiang garam. Ya, tiang garam itu yang ditulis Alkitab, tapi pengertiannya itu jelas mati kaku seperti itu. Ya, sehingga akhirnya yang meninggalkan Sodom dan Gomora hanya Lot dengan 2 anak gadisnya. Itulah berbahayanya kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari masalah atau pengandalan diri di masa lalu, keinginan dosa, keinginan daging, ya. Kalau belum meninggalkan itu semua, keinginannya masih kuat, hanya ditahan-tahan saja. Begitu diberkati, mulai muncul semuanya, meledak semuanya. Nah, kalau model seperti itu artinya kan belum bertobat. Baru berhenti saja untuk tidak berbuat dosa. Maksud kita menipu Tuhan. Tuhan itu kan maha tahu. Ya, tidak bisa Tuhan itu ditipu. Oleh sebab itu bertobat ya bertobat. Bukan setengah hati, tapi sepenuh hati. Itu artinya hati nurani dibersihkan. Ya, dikuduskan, dipisahkan. Kemudian kalau bertobat, apa ukurannya? Nah, ukurannya adalah fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Dengan serius, bahkan berlari pada tujuan. Ya, Rasul Paulus menjelaskan itu dalam Filipi 3 ayat 10-14. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, haleluya, dan mengarahkan kepada tujuan. Nah, di sana baru dapat hadiah-hadiah. Jadi artinya bagaimana pertobatan itu bisa diukur kalau fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya, kalau kita belum kuat, maka akan muncul, apa iya Tuhan itu menjanjikan, apa iya Tuhan itu mengasihi aku, apa iya Tuhan itu masih peduli padaku. Itu artinya belum mengenal Tuhan. Nah, itu terus dibangun. Tadi sudah saya menjelaskan. Coba lihat, baca di dalam kitab Yeremia. Bangsa Israel itu sampai mempersembahkan anaknya dikorbankan untuk Baal. Tapi Tuhan tetap mengatakan, aku mengasihi dengan kasih yang kekal. Jadi kesimpulannya, bagaimana Tuhan mengasihi kita selama kita hidup, artinya Tuhan masih mengasihi kita. Kesempatan kita hidup itu harus kita isi dengan mengandalkan Dia sepenuhnya. Tidak lagi pakai logika. Dalam pengertian mengandalkan pikiran kita. Ya, kalau orang tidak pakai logika kan seperti robot, tidak seperti itu, ya. Tapi logika kita sudah diselaraskan dengan pikiran Tuhan, itu maksudnya, ya. Jadi kalau kita betul mempercayai Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin kita lupa. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan memelihara kita sangat luar biasa.
burung di udara aja tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak punya lumbung, tapi Tuhan pelihara untuk bisa hidup. Mosok kita anak-anaknya tidak Tuhan pelihara? Ya, itu kan pemahaman kita yang belum jelas siapa Tuhan yang kita andalkan ini. Dialah Tuhan yang luar biasa. Tiada taranya, tiada bandingannya. Layak untuk diandalkan. Amin. Nah, itu wujud kita sudah bertobat. Sehingga nampak pengandalannya. Fokus hidupnya kepada Tuhan. Bukan fokus hidupnya itu hanya kesenangan, keinginan dosa, beratnya melepaskan dosa. Ya salah sendiri karena tidak mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kuasa. Ya Tuhan, tolong, secara manusia aku tidak mampu mengatasi masalahku. Tapi aku percaya Engkau. Nah, Tuhan melihat hati kita tulus tidak? Kalau ya, pasti Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengatasi keinginan dosa, masalah. Jadi jangan melihat masalahnya, tapi melihat manusia batinnya kita. Hati nurani kita ini, sikap kita pada Tuhan itu seperti apa? Itu yang harus kita koreksi. Segala masalah bagi Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan. Lihat tangan saya. Mudah kan? Iya. Bagi Tuhan seperti itu masalahnya. Yang jadi masalah kan Tuhan melihat kita belum siap. Ketika diberkati, waduh lupa. Udah, saya tak memberikan persembahan, tapi ibadah online udah usah ikuti karena saya sibuk. Apakah Tuhan akan memberkati orang yang punya sikap seperti itu, yang tidak menghargai dia? Merasa dirinya sudah cukup, yang penting tahu siapa Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Lihat orang model seperti itu, usahanya pasti dibuat Tuhan hancur. Supaya tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diandalkan dalam hidup ini, kecuali Tuhan saja. Dan memiliki sikap, hidup dalam dunia ini seperti berkemah. Sehingga tidak membangun segala fasilitas, keinginan, dan segala kesenangan dunia itu lebih prioritas daripada mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya ini yang Tuhan nilai, sikap bertobat itu seperti itu. Jadi sikap pertobat tadi itu bisa nampak kalau mempersembahkan hidup seutuhnya ke dalam tangan Kristus sampai nampak perubahan. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang sejati, worship yang sejati itu adalah mengalami perubahan. Perubahan dari baik berkenan sampai sempurna. Perubahan itu metamorpho bahasa Yunaninya. Artinya perubahan yang sempurna, bukan perubahan yang tidak sempurna. Ya, seperti bunglon. Ya, bunglon kalau di batang warnanya coklat, di daun warnanya hijau, itu tidak sempurna. Perubahan yang sempurna adalah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu maksudnya. Jadi ibadah yang sejati adalah perubahan ya dari yang baik berkenan sampai sempurna. Seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Itulah ibadah yang sejati, itulah worship, menyembah, lateria kepada Tuhan. Nah, kalau itu dilakukan, maka hati nurani yang sudah dimurnikan akan nampak. Apa Pak indikasinya? Salah satu, banyak sebetulnya. Indikasinya tidak lagi dipenuhi ketakutan, tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, tapi percaya hidupnya di dalam tangan Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut hidup kita yang di dalam tangan Tuhan itu. Itu namanya hati nurani atau manusia batinianya dibangun. Kemudian kasih agape, jelas itu dasar utama yang saya sampaikan minggu pertama. Nah, makin tertib dan makin disiplin ya dalam menjalani kehidupan ini. Tertib dalam arti kita ini bisa dipercaya. Saya memberikan contoh seperti ini. Kenapa sih seseorang tidak bisa dipercaya sesuatu yang besar? Karena dia tidak tertib. Tertib dalam kehidupannya, tertib dalam kehidupan rohaninya. Dibangun seperti apa? Dibangun hanya kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak dibangun. Itu artinya tidak tertib. Nah, kalau tertib, itu dia bisa mengatasi masalah. Ya, bagaimana mengatasi masalahnya? Bukan karena kemampuan logikanya, tetapi karena hikmat,
kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan itulah yang akan membuat kita ini bisa tahu mengatasi masalah. Jadi datangnya hikmat dulu, baru tahu solusinya. Ya, seseorang bisa dipercaya kalau dari hal-hal yang kecil lebih dahulu. Misalnya saya punya perusahaan. Bagaimana saya bisa mempercayakan karyawan saya dari karyawan menjadi supervisor, kemudian manajer, dan akhirnya menjadi direktur. Bagaimana caranya? Dari ketertiban. Datang selalu tepat waktu, bahkan sebelum waktunya. Ya, itu artinya hidupnya tertib, disiplin mengatur waktu. Tidak terus hanya hidup seperti kelelawar. Kalau malam tidurnya malam sekali, sehingga bangunnya selalu terlambat. Ya, hal-hal seperti ini adalah menunjukkan bahwa dia hidupnya tidak tertib, tidak disiplin. Ya, tidak disiplin, tugas kewajibannya sering diabaikan. Itu kenapa? Karena setengah hati. Nah, orang seperti ini apa mungkin saya percayakan untuk menjadi supervisor? Ya tidak. Tidak peduli. Dia strata berapa? 1, strata 2, tidak peduli. Ukuran saya adalah disiplin, tertib, inovatif. Bisa diberi tanggung jawab. Nah, jadi kalau saya sebagai manusia dunia saja seperti itu, mosok Tuhan tidak bersikap sama? Tuhan lebih dari itu. Standar Tuhan lebih agung, lebih mulia. Ya, misalnya dipercaya untuk store bank. Ya, store bank mengaku uang di dalam lembaran itu ada uang palsu. Ya, ternyata bukan. Dari mana? Kita yang ganti dengan uang palsu. Nah, ini kan orang yang punya sikap seperti itu artinya kan tidak bisa dipercaya. Tidak disiplin, tidak jujur. Jadi bagaimana bisa dipercaya? Tidak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya pertobatan yang nampak itu hati nuraninya, batiniah, manusia batiniahnya itu dibangun. Sehingga kasih HKB makin nyata. Ya, hidupnya tertib, disiplin dalam jalan hidup ini. Bukan semau gue. Daisa hidup ini harus dikendalikan. Ya, tidak liar seperti kuda, tidak ada kendalinya. Daisa hidup ini kan harus terkendali. Ya, harus tahu tata tertib. Ya, ada kalau orang Jawa ngomong unggah-ungguh menghormati orang tua. Ya, mendengar nasihat orang tua. Kalau sikapnya tidak unggah-ungguh sama orang tua, kalau sama orang tua manusia dunia aja tidak hormat, bagaimana menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Jelas tidak. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 menjelaskan itu. Ya. Nah, selanjutnya, Yesus jadi Tuhan dan Raja. Kalau iya, pasti rohani sudah dibangun rapi, mengerti kehendaknya dan berjalan di dalamnya, hidup dalam tuntunnya. Yesus sebagai Tuhan, itu sebagai Lord, Tuan, Gusti, dan Raja, pengambil keputusan. Itu artinya hidup kita ini mau dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan, karena mengasihi dan menghormatinya. Dan kita mau menjadikan dia pengambil keputusan dalam hidup. Seperti ini contohnya, kita tidak punya pekerjaan. Kita sedang bingung, karena di PHK mungkin. Maka kita berdoa, Tuhan berikan kami petunjuk, supaya kami dapat hikmat dan tuntunan. Pada saat kita berdoa seperti itu, Tuhan biasanya ngomong begini. Ini sesuai firman, bukan saya tahu Tuhan itu dibatasi dengan apa yang saya sampaikan. Tidak, saya hanya mengatakan biasanya sesuai dengan apa yang ditulis Alkitab. Misalnya, ketika murid-murid Tuhan di tengah padang seperti ini tidak ada makanan minuman. Seandainya ada uang 200 dinar pun tidak cukup. Maka jawab Tuhan apa? Apa yang ada padamu? Nah, itu artinya Tuhan itu tidak menyediakan sesuatu yang tidak mungkin dijangkau. Tapi apa yang bisa kita jangkau? Nah, apa yang bisa kita jangkau kan luas. Kepandaian,
kemudian keahlian, mungkin talenta. Misalnya saya pemain musik, ngajar dong main musik. Ya, keahlian, seni rupa, melukis, atau membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan kesenian. Nah, dari mana? Kan bisa. Modal itu kita tidak perlu mencari harus utang dengan nilai yang tinggi-tinggi, enggak. Menggunakan aja lah botol atau aqua gelas, dibuat hiasan, kemudian dicat, kan datangkan uang. Ya modal 100.000 mungkin bisa jadi modal. Ya masalahnya kan, waduh sulit, enggak mau. Nah masalahnya enggak mau atau masalahnya malas. Nah, kebanyakan kan males karena tidak sesuai dengan keinginan. Keinginannya kerja tidak usah susah payah tapi dapat uang banyak. Nah, kalau seperti itu ngimpi aja sampai tua. Tidak mungkin dong. Harus lewat susah payah. Ingat, saya sudah sampaikan. Raja Daud itu sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul yang tidak berkenan di hadapan Allah. Langsung jadi raja? Tidak kan? Dikejar-kejar Saul sampai 13 tahun. Coba bayangkan itu. Artinya kan hidup manusia rohani itu dibangun dengan baik. Sehingga sesuatu yang sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan, itu dia bisa mengerjakan dengan baik dan bijaksana. Jadi sebetulnya di tengah pandemi seperti ini bukan Tuhan meninggalkan kita sendirian, tidak. Kitanya yang tidak peka mendengar bimbingannya. Kenapa tidak peka? Karena keinginan kita ditonjolkan, bukan kemauan Tuhan. Lah Pak, misalnya saya sudah mengerjakan ini susah payah, untungnya sedikit. Percaya, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Masalahnya daging kita kan maunya cepat besar. Ya tidak mungkin, pasti sombong kita. Karena manusia dagingnya masih dominan. Ya, aduh kalau ngomong tentang bisnis itu sebetulnya luas sekali. Masalahnya mau enggak? Kalau enggak mau ya dikasih tahu solusi apapun ya enggak mau. Paling gini, ya Bapak yang mengerjakan dulu, kalau Bapak sudah berhasil saya meneruskan. Itu kan orang malas dan orang egois, enggak mau susah payah. Ya Bapak mengerjakan dulu lah, nanti kalau sudah berhasil saya melanjutkan. Kurang ajar itu namanya. Ya, kan enggak bisa. Mau enggak itu masalahnya. Mau apapun dikerjakan. Mungkin tidak pengalaman, mulai pengalaman, belajar, terus belajar. Dan itu tidak selamanya. Tuhan pasti promosikan. Ya, hidup kita kan terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Jangan menginginkan jadi kepala dulu kalau belum siap jadi kepala. Ya, jadi kita harus melihat itu secara clear atau jernih. Jadi bagaimana Pak sikap kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Lord, decision maker, pengambil keputusan, bukan aku lagi tapi tunggu waktu Tuhan. Langkah hidup bisa membaca lewat Lukas 6 ayat 20-23. Ini sama dengan Matius 5 ayat 3 sampai 9. Yang pertama, bersikap miskin, rendah hati. Jadi kalau orang rendah hati, udahlah, pakar ekonomi dunia pun nasihati dia tidak bisa. Kenapa? Karena pakai logika. Jadi kalau pakai logika itu artinya tidak rendah hati. Kalau rendah hati mau mendengar suara orang. Apalagi ini suara Tuhan berdasarkan firman. Firman itu kan suara hati Tuhan. Ya, yang kedua, lapar akan firman. Antusias, haus. Kepingin baca. Karena ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Walaupun belum menemukan, tapi berusaha. Itu artinya haus. Seperti rusa yang rindu akan air. Rusa yang rindu akan air itu tentunya bukan di tengah hutan dengan daun hijau dan danau yang jernih. Tidak. Yang dimaksud di dalam Mazmur 42 itu adalah saat semua binatang juga mengalami kehausan. Nah, rusa mau masuk mengambil minum, di sekitarnya ada singa. Apa dia akan minum? Ya jelas, nunggu waktunya, momennya. Jadi berusaha di tengah kehausan. Dia untuk dapatkan air. Itu hausnya seperti apa?
Sama kalau Bapak Ibu sebagai perenang, ya, menyelam, apa yang Bapak Ibu inginkan? Udara kan? Fokusnya ke udara kan? Bukan fokusnya itu, aku dapat apa ya di dalam air? Tidak mungkin kan? Fokusnya udara. Itu sikap kita ketika haus dan lapar kepada Tuhan itu seperti itu. Itu yang disebut iman. Percaya sepenuhnya perkataan Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan saja. Ya, itu maksudnya lapar dan haus. Yang pertama rendah hati, sebab tanpa rendah hati saya katakan, ya pakar atau profesor ekonomi dunia pun tidak akan bisa memberi nasihat dia. Kenapa? Sombong. Tetapi kalau rendah hati selalu, ya tidak semua nasihat itu diterima, setuju. Tetapi kalau nasihatnya baik, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Yang ketiga adalah langkah hidup lewat menangis. Menangis itu menyesali dosa masa lalu. Atau secara rohani begini, karena kita sedang membahas hati nurani yang dimurnikan atau membangun manusia rohani. Bagaimana sikap menangis itu? Iya toh, aku tahu kok hari ini seandainya aku saya jadi orang Kristen pertama, tahu dan melakukan. Hari ini, saya tidak tahu sekian tahun menjadi orang Kristen, hari ini aku pasti dalam posisi kepala bukan ekor. Menyesali, kenapa tidak lakukan? Karena firman itu satu-satunya petunjuk bagi anak Tuhan untuk hidup berkenan. Saya ini kan hanya menyampaikan saja, bukan kata-kata saya. Saya ini hanya penyambung lidah, sumbernya kan Alkitab. Kalau kita menyesali, kenapa tidak tahun-tahun yang lalu aku hidup berkenan, taat, sungguh-sungguh haus dan lapar akan firman, sehingga hari ini aku bisa menikmati kebaikan Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Itu artinya menangis. Bukan menangis, aku dulu punya uang, bisa punya ini, sekarang sudah saya juali, karena kerjaan tidak ada, saya harus di PHK. Bukan menangis karena itu. Menangis karena tidak dulu-dulu hidup taat akan firman. Itu yang Tuhan berkenan. Maka selanjutnya langkah keempat adalah salibkan daging setiap hari. Baru nampak Yesus sebagai Raja. Dan urapan makin kuat atau makin nyata. Jadi salibkan daging ini bukan situasi yang nyaman. Ya, contohnya kita naik sepeda motor baru. Kemudian di tengah pasar yang sangat ramai ada angkot yang menyentuh belakang kita sehingga pecah. Gimana kira-kira? Marah? Minta ganti rugi? Kalau angkotnya dengan rendah hati, maaf dek, minta maaf dek, saya tidak sengaja karena saya harus cari setoran ini, maaf. Dimaafkan enggak? Tidak peduli, harus ganti. Ayo kita ke bengkel. Berapa ini nilainya? Nah, yang mana yang kita lakukan? Memaafkan dan percaya Tuhan akan memberkati kita sehingga kita bisa mengganti dengan dana yang Tuhan berikan pada kita. Yang mana? Misalnya mobil baru, masih kredit lagi. Ya, dan kebetulan tidak ada asuransinya. Ditabrak sepeda motor, yang naik anak muda tidak punya SIM, tidak pakai helm, langsung lari. Apa yang kita katakan? Wow, apakah seperti itu mengutuki? Tidak boleh dong. Seandainya itu anak kita melakukan yang sama seperti itu, ya tidak mungkin dong mengutuki. Ya, karena tidak boleh anak Tuhan itu mengutuki. Ya, biarlah tangan Tuhan sendiri yang bekerja sesuai dengan keadilannya. Ya. Jadi kita harus melihat perubahan hidup ini bukan kalau bisa. Ya, perubahan hidup manusia jasmani menjadi manusia rohani itu harus. Sekarang kita melihat lebih jauh lagi, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu mengasihi dan menghormati Dia, menjadikan Dia Raja, Tuhan, pengambil keputusan, bukan Tuhan dipaksa memenuhi keinginan kita, tidak. Ya, takut akan Tuhan itu pasti melakukan ajaran dan perintahnya. Kenapa? Dengan tulus tentunya. Kenapa?
Sama seperti saya memberi nasihat kepada anak-anak. Nah, kalau hujan-hujan itu jangan ya nak, nanti kamu masuk, oh enggak Pak, ini kan seneng mainan air. Begitu masuk angin, kita kan bisa memberitahu, itu loh nasihat Bapak ini kan supaya kamu tidak masuk angin kan enggak enak. Badan panas, enggak enak, enggak bisa tidur. Tuhan memberi nasihat tujuannya supaya kita ini nyaman hidupnya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan pasti, iya Tuhan, tolong aku bisa melakukan dengan kekuatanmu, bukan oleh kuat dan gagahku. Itu sikap anak yang baik. Takut akan Tuhan pasti berbuah hidup jadi penggenap kehendaknya. Takut akan Tuhan melakukan ajaran dan perintahnya. Itu sama saja melakukan kehendaknya dengan tulus. Ya, kenapa kita melakukan itu? Tujuannya adalah menyenangkan hatinya saja, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin hati kecil kita masih tidak mau, tetapi karena tulus kita tetap melakukan, sehingga akhirnya kita tahu, oh iya, alangkah indahnya segala jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Takut akan Tuhan menghasilkan perubahan hati nurani yang murni. Jadi hati nurani yang murni itu muncul kalau kita hormat dan mengasihi Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin. Nah, itulah sebabnya manusia batiniah atau manusia roh jadi tumbuh dewasa. Ya. Nah, disinilah kelemahan banyak Tuhan, hanya jadi pendengar firman, tidak mau jadi pelaku firman, sehingga tidak ada buah-buah hidupnya. Hati nurani sudah dimurnikan, bisa membedakan yang baik dan jahat, punya prinsip, punya pegangan, punya pedoman. Seperti kaum Rekab, tidak kompromi. Tuhan memakai hidup kaum Rekab sepanjang masa, ditulis dalam Yeremia pasal 35. Ya, Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke kaum Rekab, ini semacam suku gitu ya. Suruh minum, dipaksa Yeremia tidak mau. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Ya, dipaksa untuk melakukan korupsi, dipaksa untuk menjadi pembohong, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang bertentangan firman. Kalau mau, itu artinya hati nurani kita belum dibangun. Ya, manusia roh kita lemah. Sehingga mengikuti keinginan daging, mengikuti tuan, walaupun itu berbuat hal yang jahat. Misal atasan buat pembukuan untuk menipu pajak, dan karena takut pekerjaannya sebagai karyawan dipecat karena tidak mengikuti, maka mengikuti. Bertentangan enggak dengan hati nurani? Kalau bertentangan, keluar saya, karena saya ini anak Tuhan, punya prinsip, saya punya pedoman bagaimana menjalani hidup yang benar. Itu artinya hati nuraninya sudah dibersihkan. Wah Pak, cari kerjaan lain. Apa Tuhan tidak bisa menyediakan pekerjaan yang lebih baik? Nah, ini kan masalah hati nurani, ya. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan relasi pada orang-orang tertentu. Nah, orang seperti ini pasti menang menghadapi dosa. Ya, seperti Yusuf menghadapi godaan istri Potifar yang menggoda setiap hari. Jadi dosa itu menggoda tiap hari. Berbuat jahat, korupsi, ya, dianggap manusia tidak melihat, tapi tidak tahu Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Nah, kalau seperti itu, pasti hati nurani, ya, dia pasti mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan secara baik dan juga kepada sesama. Kenapa? Karena sikapnya jujur, tulus, apa adanya, tidak ada topeng. Ya, tidak munafik. Ya. Kemudian memiliki hati yang lembut, tetapi tegas, teguh berpegang pada kebenaran dan tubuh dalam segala hal kepada Kristus. Teguh berpegang pada kebenaran itu artinya tidak bisa dikompromikan oleh apapun, termasuk kerjaan itu. Ya. Kamu mau? Ah, ini yang saya dengar ini. Ya, kamu mau? Posisimu naik, karena saya lihat kamu sudah 15 tahun tidak naik-naik, tetapi kamu tinggalkan iman Kristenmu. Gimana? Ya, saya mendengar itu sedih. Artinya orang itu kan belum mengenal Tuhan, sehingga dianggap ini hanya
pindah agama saja. Masalah bukan pindah agama, iman, pengharapan, pengandalan diri itu loh. Ya, bukan karena pindah agama. Kekristenan sebetulnya bukan agama, tetapi negara kan menentukan itu. Kepercayaan apa? Kristen, maka dia beragama Kristen, KTP-nya seperti itu. Tapi kekristenan itu kan berbicara tentang pemulihan hubungan manusia yang jauh dengan Tuhan menjadi dekat karena darah Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi artinya kekristenan ini bukan sekedar agama, tetapi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah, pemulihan hubungan dengan Tuhan inilah yang akan membuat kita mengalami pemulihan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh, keluarga, ekonomi. Jadi kekristenan bukan agama tok, kekristenan adalah pemulihan hubungan Tuhan dan akan mengalami, kalau dibangun dengan baik, baru mengalami pemulihan segala sesuatu. Ya, berani bela yang benar dan mengatakan salah kepada yang salah, bukan hanya mengikuti arah angin. Jadi kalau kita mendengar isu-isu, ya, mendiskreditkan seseorang, kita dengan tegas mengatakan, jangan begitu dong, kita jangan melihat, mendengar hanya satu pihak, kita dengarkan dulu yang lain, jangan menjas atau menghakimi teman kita atau orang itu artinya kita punya pegangan, kita punya prinsip, bukan ngikuti angin. Orang banyak ngomong gitu, kita ikut-ikuti, kalau seperti itu kan tidak punya prinsip. Kenapa orang tidak punya prinsip? Karena belum membangun manusia rohaninya. Hati nuraninya belum dibersihkan. Susah ya, kita harap tidak. Sebagai anak Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita ikut terangkat, kita harus membangun kehidupan rohani yang dewasa, bukan rohani yang kanak-kanak. Kanak-kanak itu kan maunya susu aja. Ya, Ibrani menjelaskan itu. Ya, kalau kita maunya susu saja, ya tidak mungkin dewasa. Kalau dewasa itu mau makanan keras. Artinya mendengar firman itu dikunyah, direnungkan, kemudian dibaca ayat yang lain. Itu artinya kita ini sedang mengunyah makanan keras. Itu untuk orang dewasa. Maksudnya adalah manusia rohani yang dewasa. Dan kalau seperti itu, pasti kita melayani Tuhan dengan hati mengasihi, bukan karena profesi. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu bukan profesi. Ya aku karena tugas, ya sudah aku lakukan, tapi setengah hati. Itu yang menyebabkan pelayanan tidak ada urapan. Karena hanya profesi, melaksanakan tugas. Tapi tidak dengan hormat dan cinta pada Tuhan. Kalau pelayanan seperti itu membosankan, tidak menarik. Pelayanan yang menarik adalah mengundang hadirat Tuhan. Bisa merasakan hadiratnya. Kenapa? Karena yang melayani semua dilakukan untuk Tuhan. Nah, selanjutnya, hati nurani yang belum dimurnikan, masih kaku, ya, keras kepala, benernya sendiri. Ya, kalau seperti itu kan anak-anak toh. Nah, anak-anak itu kan, aku mau ini, enggak. Nah, itu kan anak-anak. Ya, bahasa Jawanya ngomong gugu karepe dhewe. Tidak mau taat pada Tuhan itu masih kanak-kanak. Nah, kita tidak mau dong. Menjelang kedatangan Tuhan itu kan sebagai mempelai wanita yang cantik dihiasi dengan hiasan-hiasan. Yaitu aksesorisnya adalah buah-buah roh. Kalau masih kaku, itu artinya hati nurani kita belum dimurnikan. Termasuk dalam rumah tangga, dalam pelayanan, maunya menangnya sendiri, itu kanak-kanak. Jadi kanak-kanak itu bukan usia, sikap hatinya. Kakek-kakek yang kanak-kanak kan banyak. Jadi bukan usia kan, sikap hatinya. Firman dicari hanya yang sesuai kebutuhan. Cari janji-janji ditempel-tempel di dinding, ya mungkin di kamar. Tapi hanya janjinya, sedangkan janjinya itu diberikan dengan sendirinya kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Nah yang dicari yang ditambahkan, bukan kerajaan Allahnya atau kehendaknya. Susah kan? Nah itu artinya hati nuraninya belum dibersihkan, masih pelin-pan, labil karena belum mau dibentuk lewat firman-Nya. Hati nuraninya lemah, mudah jatuh dalam dosa dan kebiasaan buruk di masa lalunya. Tidak memiliki prinsip hidup
sesuai firman, tidak memiliki standar hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan memiliki perbuatan yang merugikan orang lain, suka berbohong, suka menipu, tidak pinjam, tidak mengembalikan milik orang, supaya orang itu lupa atau dirinya lupa, itu kan semaunya sendiri. Tidak bisa orang seperti itu dipercaya. Suka memfitnah, gosip, tujuannya merusak nama orang. Kalau seperti itu kan anak-anak. Masa seprono-sprene jadi orang Kristen masih kanak-kanak. Nah, kapan dewasanya? Sedangkan Tuhan sudah di depan mata. Bapak Ibu, saya ini tidak suka politik, tapi juga harus tahu politik. Ya, Bapak Ibu melihat, apa sih Pak ukurannya antikris datang? Kalau sistemnya sekarang sudah merajalela. Ya, tahun 2021 ini, lihat aja, 60% seluruh negara di dunia ini pasti menggunakan sistem keuangan lewat digital. Kita sudah berapa tahun yang lalu, ya ada itu vendor-vendor yang menggunakan HP sebagai alat pembayaran murni. Nah itu sudah mulai, itu sistemnya. Tetapi pribadi antikrisnya bagaimana? Alkitab kan menjelaskan dalam Matius pasal 24, itu berbicara jelas Tuhan seperti apa, siapa yang meresmikan bait suci Salomo dibangun yang ketiga itu, kan antikris. Zaman baru sudah keilami. Nah itu ayat 15, 13-15-nya. Nah ayat 1 sampai 14 ini kan sudah kita alami. Masa nunggu antikrisnya baru datang kita bangun rohaninya? Ya terlambat. Nah bagaimana Pak untuk membangun bait suci Salomo? Kita melihat faktanya, di Israel itu belum bisa membangun kabinetnya. Kenapa? Karena suaranya tidak korum. Kenapa? Karena banyak fraksi-fraksi yang tidak mendukung. Akibatnya apa? Belum bisa membentuk kabinet atau menteri-menterinya. Nah setelah Amerika memilih presiden kemarin bulan November itu, yang jelas ini suaranya jelas menang dari Partai Demokrat. Nah kalau Partai Demokrat itu kompromis, ya karena mengutamakan hak asasi manusia. Kalau Donald Trump itu berpegang pada prinsip, ya sehingga yang mengatakan bahwa ibu kota kita akui di Yerusalem itu kan Donald Trump, itu kalah. Nah Benyamin Netanyahu pada waktu pemerintahan Amerika Donald Trump kan senang-senang aja. Kenapa? Karena disupport. Sekarang kalau tidak support kan mikir, gimana caranya? Maka dia pasti akan mengalihkan isunya, bangun bait suci Salomo, supaya semua fraksi tidak ada yang tidak mendukung. Kira-kira berapa lama? Dan siapa yang meresmikan? Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Antikris yang nanti meresmikan. Bisa bayangkan? Sudah berapa lama lagi? Masuk kita masih santai-santai, tidak membangun manusia rohani kita. Ya, kita ketinggalan, mengalami zaman antikris. Kalau saya jangan sampai, karena tidak mudah, sangat sulit. Tidak bisa makan minum, tidak bisa jual beli, kalau tidak ada tanda antikris. Melukai orang dengan kata-kata, jadi kata-katanya menyakitkan, suka melakukan kekerasan secara fisik, ya suami mukul istri, waduh, udah boleh itu, ya. Masih melakukan percabulan baik dalam pikiran maupun secara langsung. Memberontak kepada otoritas, baik kepada Tuhan maupun lembaga yang dibentuk Tuhan dan lain-lainnya. Nah, kesimpulannya, hati nurani yang dimurnikan sehingga gambar diri nampak adalah kita harus membuang topeng kemunafikan di hadapan Tuhan. Dan sesama, sehingga apa yang di luar sama di dalam, integritas nampak. Jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, lakukan firman dengan tulus, mengubah pola pikir dan falsafah hidup kita, sehingga hati nurani kita jadi murni. Tujuan jelas, hidup bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengar firman, kami bersyukur karena firman-Mu itulah yang membentuk kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh memiliki hati nurani yang murni.
Dan akhirnya Engkau memandang hidup kami berkenan, maka segala yang baik, yang indah yang Kau janjikan pasti digenapi dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman ya. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu, angkat hatimu. Bapak Surgawi, kami bersyukur setelah kami mendengar pengumuman, kami sungguh merespon dengan sukacita, kami mau support karena kami memiliki kerinduan sebagai anak-Mu, memiliki hati nurani yang murni. Sekarang Tuhan berkati jemaat-Mu yang merespon firman dengan antusias dan bersyukur dengan kekuatan kemampuan, sehingga melakukan firman yang Tuhan ajarkan bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi karena Roh Kudus yang mensupport, yang menolongnya. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun, membimbing kepada rencana Allah yang luar biasa atas hidupmu. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku.